Hai semuanya. Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan harus tetap semangat. Nah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 11 bab 10. Anak-anak, di tengah wabah pandemi virus corona ini, banyak orang menjadi lelah, jenuh, dan bosan. Tapi sebagai remaja Kristen, mari kita terus mengucap syukur di dalam segala keadaan, sembari kita berdoa agar pandemi virus corona ini dapat berakhir dan kita kembali lagi beraktivitas seperti biasanya. Nah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari. Dan kami juga terus berdoa untuk situasi dan kondisi wabah virus corona yang belum berakhir. Kiranya Tuhan tetap menolong kami. Biarlah di tengah-tengah semuanya ini kami bersyukur dan kami terus berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menolong kami melalui semua ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulai pembelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, materi pelajaran agama Kristen kelas 11 hari ini adalah bab 10 yang berjudul Pendidikan Menurut Alkitab. Nah, ini dapat kita baca di dalam Alkitab, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 5, Matius 4 ayat 23 sampai 25 dan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Adapun materi yang akan kita pelajari melalui bagian ini adalah yang pertama, pengertian pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, prinsip pendidikan. Dan yang keempat, pendidikan iman Kristen. Baiklah anak-anak, mari kita menyimak materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan. Nah, tahukah kamu mengapa pemerintah memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengenyam pendidikan? Atau menurut pendapatmu, apakah yang akan terjadi bila satu generasi dalam satu bangsa tidak diizinkan menikmati pendidikan atau dibatasi pendidikannya, atau bahkan dihalangi untuk memiliki ilmu pengetahuan? Baiklah, perhatikan. Tentu saja bangsa itu akan mengalami kelumpuhan sebab kehilangan potensi satu generasi pembawa kemajuan. Kehilangan satu generasi pembangunan bangsa sangat mempengaruhi kemajuan bangsa tersebut. Jadi, anak-anak, betapa pentingnya pendidikan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, perbuatan mendidik. Pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah
Segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisir dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun khusus. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan atau pelatihan yang terdapat dalam kelompok atau masyarakat dalam bentuk yang tidak terorganisir. Nah, sedangkan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Di dalam Alkitab, hidup ini sendiri dianggap sebagai satu pendidikan. Amsal 1 ayat 2 dan 7, pasal 4 ayat 13. Nah, kehadiran sinagoge pada mulanya bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan memudahkan anak-anak mengikuti pendidikan dengan belajar bersama kelompok anak yang ada di sekitar rumahnya. Jadi, pendidikan menurut Alkitab adalah upaya pengajaran yang menjadikan orang-orang Yahudi hidup kudus dan menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Yahudi, pendidikan Yahudi diatur sebagai berikut. Usia 5 tahun, pelajaran dasar membaca Taurat. Usia 6 sampai 11 tahun, belajar Taurat dan menghafalkannya. Usia 12 sampai 13 tahun, wajib mentaati peraturan Yahudi. Usia 13 tahun ke atas dianggap sebagai anak-anak hukum Taurat. Usia 15 tahun seorang anak belajar balakbot. Maksudnya keputusan rabbinik yang bersifat legal. Usia 18 tahun sudah diperbolehkan menikah. 20 tahun sudah bekerja, 30 tahun memasuki masa dewasa penuh. Pada abad pertama Masehi, pendidikan di dalam Alkitab mengajarkan bahwa 1. Pendidikan setara dengan ibadah. 2. Moral dipandang sebagai ekspresi atau buah dari pendidikan. Yang ketiga, keluarga adalah awal dari pendidikan. Yang keempat, pendidikan terhadap anak dilakukan secara teratur. Yang kelima, pendidikan diberikan terbuka terhadap perkembangan dunia luar. Yang keenam, pendidikan adalah sarana bagi manusia untuk mengenal Allah yang disembah. Nah, anak-anak, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti merupakan pembelajaran yang tidak difokuskan pada doktrin atau paham menurut aliran tertentu, tetapi berpusat pada ajaran Alkitab dan bermuara pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi, seluruh pembelajaran mulai dari perancangan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan tindakan lanjutnya merupakan rangkaian yang dilakukan untuk menanamkan pembiasaan, melatih, dan membentuk karakter yang sesuai nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, tujuan pendidikan. Anak-anak, setiap kegiatan mempunyai tujuan tersendiri. Banyak orang beranggapan bahwa pendidikan bertujuan semata-mata membuat seseorang menjadi orang pintar dan berilmu, serta mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa ia telah menerima pendidikan tersebut. Akan tetapi, sesungguhnya pendidikan mempunyai tujuan yang lebih mulia. Pendidikan membina keahlian
dan watak manusia agar memiliki keahlian tertentu, dapat mengembangkan potensi diri, memiliki watak atau karakter yang luhur, dan mampu membina komunikasi atau hubungan yang baik dengan sesama. Pendidikan bukanlah hal sepele atau mudah atau dapat diabaikan. Alkitab menjunjung tinggi pendidikan. Di dalam Mazmur 78 ayat 3 sampai ayat 7 menceritakan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab mengkomunikasikan iman mereka dari nenek moyangnya kepada semua keturunannya dan setiap generasi. Jadi anak-anak, tujuan utama pendidikan Kristen adalah menanamkan, membentuk, dan membangun karakter Kristiani yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Tidak sekedar mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, sehingga setiap generasi milenial memiliki karakter atau gaya hidup yang benar. Yang ketiga, prinsip pendidikan. Anak-anak, untuk menghadapi tantangan milenial, pendidikan haruslah dilaksanakan dengan beberapa prinsip. Mari kita perhatikan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, relevansi. Pendidikan memberi materi pembelajaran dan kontekstual, yaitu yang diperlukan sesuai dengan lingkungan kehidupan yang dialami pada masanya, memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat sehingga hasilnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, efektivitas. Menunjukkan tercapainya tujuan sesuai apa yang telah direncanakan. Yang ketiga, efisiensi. Pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran seimbang dengan hasil pembelajaran yang dicapai. Yang keempat, kontinuitas. Ada keseimbangan materi pembelajaran yang diberikan sesuai usia, kebutuhan, dan tumbuh kembang peserta didik pada jenjang yang paling rendah sampai yang tertinggi, mulai dari materi pembelajaran termudah dan sederhana hingga yang lebih kompleks dan sukar, sehingga selalu ada tantangan yang memotivasi daya belajar peserta didik di setiap jenjangnya. 5. Fleksibilitas. Luas, tidak kaku, ada ruang gerak yang memberi kebebasan bagi peserta didik untuk memilih dan melakukan sesuatu dalam rangka pengembangan diri dan potensi. Nah, uraian materi yang keempat adalah pendidikan iman Kristen. Anak-anak, pendidikan iman Kristen diberikan baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Di dalam keluarga diberikan sejak usia dini, bahkan dalam kandungan dengan cara diperdengarkan lagu-lagu rohani Kristen, firman Tuhan, khotbah, atau Alkitab dan buku-buku rohani Kristen. Di sekolah, pendidikan iman Kristen diberikan melalui mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pelajaran yang dilaksanakan bukan sekedar mentransfer ilmu teologi atau keagamaan untuk dijadikan pengetahuan, tetapi lebih cenderung pada penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, ilmu pengetahuan yang tinggi tidak akan bermanfaat tanpa sikap dan karakter yang sesuai dengan apa yang diketahuinya. Oleh sebab itu, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di sekolah haruslah menjadi pelajaran yang memberi pengalaman iman secara nyata kepada peserta didik. Nah, anak-anak,
Alkitab menegaskan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan iman kepada anaknya. Di dalam Ulangan 6 ayat 4-9, Allah memerintahkan untuk mengajarkan perintah Allah berulang-ulang kepada anak-anak setiap saat dimanapun berada. Dan dalam keadaan apapun, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itulah pusat pendidikan iman Kristen yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Jadi orang tua mengajarkannya secara langsung melalui perkataan dan secara tidak langsung melalui teladan, sikap dan perilaku. Semua pembelajaran berpusat kepada Allah. Nah anak-anak, kita sudah belajar pelajaran agama Kristen kelas 11 bab 10 tentang pendidikan menurut Alkitab. Tuhan menghendaki anak-anak tetap belajar dan belajar. Oleh sebab itu, harus tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan pelajaran yang kami peroleh pada saat ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, agar kami benar-benar dapat menjadi murid yang mau mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan lebih daripada itu hati kami mau diubahkan melalui pengetahuan yang kami terima agar kami menjadi lebih baik dan sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pelajaran yang sudah kami pelajari, dan kami akhiri pembelajaran hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.